everyone, welcome back to my beauty channel. Hari ini saya tidak membuat tutorial makeup. Walaupun biasanya kalau misalnya saya bilang beauty channel pasti saya akan membuat tutorial makeup, tapi hari ini saya akan menjelaskan detail tentang perawatan ataupun kosmetik untuk bibir, yaitu lipstick, dimana nanti saya akan menjelaskan fungsi dan cara pengaplikasiannya dan jenis-jenis lipstick. Soalnya di luar sana tuh banyak banget jenis-jenis lipstick dan ada sebahagian teman-teman memang pernah nanya ke saya, lipstick cocok buat saya ini yang gimana sih? Ini cocok nggak ya? Ini beda ini apa ya? Jadi nanti di sini akan saya jelaskan detail biar kalian nggak bingung lagi. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Langsung kita mulai aja ya videonya. Oke, pertama kali kita mulai dari lip balm, dimana pasti kalian udah pada nggak asing dengan namanya lip balm. Pasti kalian udah punya, mungkin dari sejak SMP ya. Lip balm ini fungsinya yaitu untuk melembabkan bibir agar bibir ini tidak mudah kering dan sampai pecah. Pada umumnya, lip balm ini mengandung vitamin E dan SPF, jadi benar-benar bisa melindungi bibir kita. Fungsi lip balm ini kan melembabkan, jadi biasanya lip balm ini tidak memiliki warna, tapi ada sih sebagian lip balm ini memiliki warna. Warnanya itu sedikit pudar gitu, yaitu seperti warna pink-pink kemerah-merahan gitu. Dia ini beraroma seperti buah gitu, dimana tekstur lip balm ini dia itu seperti lilin padat tapi tetap creamy. Lip balm ini sangat cocok ataupun sangat direkomendasikan buat kalian-kalian yang masih remaja, karena ya gitu, karena dia tidak memiliki efek yang warnanya yang terlalu terang, jadi membuat bibir-bibir menjadi fresh, tidak kelihatan pucat, dan bisa juga digunakan untuk kita-kita yang udah dewasa ya, untuk melembabkan bibir sebelum memakai lip cream gitu. Jadi untuk pendamping gitu. Kalau misalnya digunakan untuk pendamping, gunakan dia dulu sekitar 10 menitan gitu ataupun beberapa menit, kemudian baru kita aplikasikan lip creamnya agar bibir ini tidak mudah kering gitu. Oke, kalian bisa ngelihat ini produk-produk lip balmnya. Ada yang lip eyes, pasti kalian udah punya ya. Banyak banget kosmetik-kosmetik yang memproduksi lip balm ini. Kemudian yang kedua yaitu lip butter. Lip butter ini fungsinya itu hampir sama dengan lip balm, cuma bedanya dia ini memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi, yaitu seperti kandungan coconut oil ataupun almond oil ataupun oil-oil yang lain. Kemudian ada juga yang mengandung shea butter atau ekstrak lemak dari pohon Afrika, dimana ekstrak dan oil ini bisa membuat bibir ini makin tetap lembab. Dan lip butter ini sangat direkomendasikan buat bibir-bibir kalian yang memang betul-benar kering, bahkan sampai pecah, bahkan sampai berdarah, karena ini memang oilnya itu sangat tinggi, jadi betul-betul bisa melindungi bibir-bibir kalian yang pecah. Lip butter ini digunakan sebelum tidur agar besok paginya jadi kelihatan sehat. Ini pakai terus-menerus sampai benar-benar sehat gitu. Jadi untuk produk-produknya kalian bisa lihat ini seperti Body Shop, Nivea, dan lain-lain, kalian bisa ngelihat. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa membeli lip butter ini sia-sia dan mungkin harganya mahal, kalian bisa buat ataupun kalian bisa ganti dengan mentega ataupun dengan madu yang ada di rumah, karena itu memang kandungan oilnya tinggi. Karena lip butter ini beda-beda tipis dengan mentega di rumah ataupun dengan madu di rumah. Kemudian yang ketiga, lip gloss. Lip gloss ini hampir sama dengan lip butter, dimana kandungan minyak ini ya sama-sama tinggi, cuma yang membedakan dia ini bisa membuat efek kilau di bibir ataupun efek glossy gitu. Bahkan untuk sebagian produknya ada glitter-glitter gitu. Jadi ini biasa dipakai untuk pendamping lipstick ataupun pendamping lip cream gitu. Jadi di sini saya juga memiliki lip gloss. Ini saya punya dari Botanica, Mineral Botanica Lip Glaze yang Antilla. Ini sebenarnya warnanya putih, tapi ini udah berubah jadi warna agak nude ataupun kemerah-merahan karena memang sering digunakan untuk pendamping. Jadi kalian bisa melihat efek glossy-nya, membuat bibir ini betul-betul shining. Nih ya. Oke, sedikit aja saya taruh udah membuat dia berkilat gitu ya kan.
masih banyak juga merek yang lain kayak Fenty Beauty ataupun darinya Wardah, kalian bisa ngelihat ya ini di atasnya. Kemudian yang keempat yaitu lipstick. Saya rasa ibu-ibu ataupun teman-teman semua sudah memiliki lipstick, bahkan mengkoleksi lebih dari satu. Untuk remaja saya sarankan untuk lipstick harus digunakan sesuai kebutuhan, misalnya pergi untuk ke pesta ataupun untuk acara-acara resmi. Hal ini karena lipstick meninggalkan warna yang lebih pekat setelah diaplikasikan ke bibir. Lipstick dengan pigmentasi yang kuat bisa menutup warna bibir dengan sempurna. Dia ini ada dua finish, yaitu ada yang matte dan ada yang glossy. Ini saya memiliki lipstick. Biasanya memang packaging lipstick itu bentuknya seperti ini ya, mudah banget dan kecil. Ini saya akan memperlihatkan yang mana yang glossy. Ini yang glossy ya. Ini darinya Jafra. Ini biasa kita lihat aja udah berkilat, kemudian kita aplikasikan ke tangan saya. Oke, warnanya ini sedikit berkilat ya. Kemudian kalau misalnya yang jatuhnya finishnya itu matte, ini kalian bisa lihat. Oke, dia sama-sama warna oranye, cuma warnanya lebih terang, lebih pigmented daripada ini lebih glossy dan ini berkilat. Ini juga masih banyak nih, kayak ini nih juga glossy. Ini darinya darinya L'Oreal. Ini dari L'Oreal, kalian bisa lihat nih warnanya glossy. Kemudian kalau misalnya yang mau matte ya kayak ini Body Shop juga ada, ini yang warna nude gitu. Jadi kalian bisa lihat nih dari bentuknya aja udah padat banget. Nih ya, warnanya memang agak kurang pigmented nih. Ini matte tapi oke. Jadi kalian udah bisa membedakan warna-warna yang matte ataupun yang glossy. Ataupun kalian bisa ngelihat nih di atas nih jenis-jenis lipstick. Jadi yang gini-gini nih namanya lipstick. Kemudian yang kelima yaitu lip cream. Lip cream ini hampir sama dengan lipstick. Dia ini sama-sama menutup warna asli bibir. Cuma yang membedakan di mana lip cream ini bertekstur cair, dia ini lebih cair. Tapi setelah diaplikasikan ke bibir bisa membuat bibir ini untuk sebagian orang kering, bahkan ada yang susah dihilangkan walaupun sudah memakai pembersih makeup. Tapi untuk ada juga sebagian produk lip cream ini yang memang jatuh ke glossy ataupun lebih ya tidak memiliki pigmented yang sangat kuat. Lip cream ini sangat direkomendasikan untuk kalian-kalian yang pengen hasilnya itu coverage banget, tahan lama banget, walaupun makan banyak ataupun kena air, jadi dia tetap awet. Ini saya ada beberapa produk yang dari lip cream, banyak banget nih dari yang mulai glossy dan ke yang sangat matte. Ini kalian bisa lihat nih banyak banget. Ini contohnya kalau misalnya yang matte dan tahan lama. Ini ada dari Maybelline. Ini nih sangat matte banget. Jadi bisa tahan seharian. Kalau misalnya kalian yang males touch up, cocok banget dengan menggunakan lip cream yang begini. Cuma kalau memang membuat kesan bibir kering, kalian bisa pakai lip balm terlebih dahulu. Ini hasilnya ya matte banget dan dia ini tahan lama dan susah dibersihkan memang. Nih masih ada sisa ya, padahal udah dibersihkan ya kan. Kemudian ada juga yang efeknya glossy gitu, nggak terlalu terang. Yang mana ya, ini seperti ini warnanya nggak begitu pigmented dan mudah dihilangkan. Ini dari Bourjois yang Velvet yang 04 nih. Jadi dia walaupun matte cream dan ini nggak buat kering di bibir sih, kalian bisa buat saya, mungkin semua orang kan beda-beda. Kalian bisa lihat ini jenis-jenis lip cream yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu lip tint ataupun ada yang sebut lip stain, di mana lip stain ataupun lip tint ini pernah booming banget, mungkin masih booming sampai sekarang, yaitu gara-gara pengaruh dari Korea. Banyak cewek-cewek Korea yang memakai lip tint sebagai pewarna bibir karena memiliki efek natural gitu. Biasa kandungannya itu air, gel ataupun alkohol. Di mana lip stain ataupun lip tint ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Di mana kalau misalnya kelebihannya itu yang pertama yaitu dia ini
ini bakal awet dan tahan lama seharian. Kenapa? Karena dia itu memiliki formula seperti tinta yang mudah menyerap ke bibir gitu. Kemudian yang kedua, kelebihannya cocok banget untuk remaja karena dia ini tidak meninggalkan efek memakai lipstick gitu. Selain karena warnanya seperti bibir dan diserap dengan bibir seperti tinta gitu, dia ini juga ampuh membuat kalian itu kelihatan seperti tidak menggunakan apapun di bibir kalian. Jadi mirip bibir sendiri tapi dalam versi yang lebih indah. Kemudian keuntungan yang ketiga, dia ini memiliki efek glossy sehingga membuat wajah kalian itu kelihatan cerah, merona, terus kayak kelihatan segar gitu. Oke, kemudian ada kekurangan juga, dia ini cenderung kurang coverage gitu. Jadi kalau misalnya untuk bibir-bibir yang memang sedikit kurang terang, kurang cerah ataupun bibirnya itu gelap, kurang cocok menggunakan lip tint ini. Tapi kita bisa mengakalkan kalau misalnya kalian memang betul-betul pingin buat, yaitu kita bisa menggunakan ombre lipstick. Jadi kita pakai dulu lip cream gitu sebagai dasar, misalnya warna nude, kemudian kita gunakan lip tint di bagian tengah gini biar kelihatan ombre lipstick gitu, jadi masih kesannya natural. Kemudian susah dibersihkan apabila kita ingin menghapusnya, jadi kalian nggak perlu khawatir juga. Seiring berjalannya jam ataupun waktu, ini bakal hilang sendiri. Untuk sebagian orang bisa membuat bibir itu terasa kering, bahkan pecah-pecah. Ya sama seperti saya juga tidak cocok dengan menggunakan lip tint ini karena langsung membuat keriput-keriput, mungkin karena ada kandungan alkohol. Tapi buat sebagian orang bakal cocok banget dengan lip tint ini. Jadi kalian bisa lihat produk-produk lip tint ini, contoh-contohnya. Ini ada yang dari Korea, bahkan Indonesia juga ada, yaitu dari Wardah udah memproduksi si lip tintnya ini sendiri. Oke, kemudian ada lip liner. Dari kata-katanya aja udah liner, berarti membuat line itu garis. Jadi dia itu untuk lip liner ini fungsinya yaitu untuk membingkai bibir kita sebelum kita memakai lip cream ataupun lip yang lainnya. Misalnya kalian mau membuat efek bibir agak besar gitu, kalian bisa menggunakan membingkai terlebih dahulu dengan menggunakan lip liner, ataupun kalian membuat bibirnya tampak kecil, jadi kalian bisa lip liner. Dan cocok juga buat orang-orang yang memang bibirnya tuh yang sedikit emang nggak kelihatan bentuk bibirnya itu, jadi bisa dibuat bingkai dulu, dibentuk dulu dengan menggunakan lip liner. Biasa lip liner ini sering digunakan oleh MUA, jadi mereka akan membuat, kan biasanya lipstick untuk pengantin itu bagusnya berbatas tegas dan memang warnanya cerah-cerah, jadi sering digunakan dulu lip liner. Jadi di sini saya memiliki lip liner juga. Ini saya pakai yang makeover. Ini yang natural ya. Ini warnanya gini, bentuknya juga seperti pensil gitu. Ini creamy banget ya bahannya. Jadi ini kalian bisa lihat nih, kita bentukin dulu bibirnya, baru kita isi dengan menggunakan lip cream. Baru kita masukkan lip creamnya. Kemudian yang terakhir ada produk-produk perawatan bibir, di mana ada scrub bibir. Scrub bibir ini biasa digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati ataupun sel-sel kulit kering yang ada di bibir sebelum kita menggunakan lip mask gitu ataupun masker bibir. Di sini kalian bisa melihat jenis-jenis scrub bibir, di mana kalau misalnya kalian memang pengen menggunakan scrub bibir, jangan sering-sering digunakan, takutnya bisa makin pecah. Nah, ini bisa digunakan malam sebelum menggunakan lip mask. Kemudian perawatan selanjutnya yaitu lip mask ataupun masker bibir. Bukan hanya wajah aja yang memakai masker, tapi bibir juga sudah memiliki maskernya sendiri. Sekarang tuh udah banyak banget tersedia lip mask, yaitu ada yang bentuk pad ataupun yang bentuk krim oles gitu. Jadi ada juga sebagian produk lip mask ini yang dirancang digunakan sebelum tidur agar keesokan harinya bibir menjadi benar-benar segar dan lembab gitu. Jadi ini contoh-contoh lip mask yang bentuk pad ataupun yang bentuk krim oles gitu. Ya kalian bisa milih mana yang cocok buat kalian. Kemudian perawatan yang terakhir yaitu ada lip serum. Pasti kalian udah tahu kalau misalnya serum ini untuk apa. Fungsinya ini lebih dari lip balm, tidak sekedar melembabkan, tapi dia ini diklaim dapat mengembalikan kelembapan bibir dan membantu untuk anti penuaan gitu. Dan dia ini
bisa mengembalikan warna asli bibir kita. Saya juga nggak tahu karena saya juga nggak pernah menggunakan. Jadi ini ada contoh-contoh lip serum. Jadi untuk perawatan bibir, kalau misalnya kalian memang orangnya rajin dan memang orangnya senang dengan perawatan bibir, kalian bisa lakukan ini. Kalian bisa mulai misalnya kalian bibir kalian itu terlalu pecah banget, bahkan sampai berdarah, kalian bisa menggunakan lip butter. Kemudian kalau misalnya kalian ngerasa bibirnya biasa-biasa aja tapi agak sedikit kering, ataupun kalian memang butuh perawatan, kalian bisa menggunakan tahapannya seperti gunakan scrub dulu, kemudian kalian pakaikan lip mask yang pad misalnya, tunggu beberapa menit kemudian baru pakai serum. Atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai serum, bisa langsung gunakan lip masknya ataupun masker bibir yaitu yang krim. Oke, sekian penjelasan saya seputaran lipstick ataupun kosmetik bibir. Semoga bermanfaat. Apabila nanti kalian ada kritik, saran ataupun pendapat, kalian bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa follow IG saya @anim_ar nih ya. Oke, see you.